Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa jumpa lagi dalam perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan dan praktik ya. Insya Allah pada hari ini kita sudah sampai kepada pertemuan ke-12, masih tentang penggabungan usaha bagian kedua ya. Ini tentang pengeluaran saham. Jadi nanti perusahaan baru yang terbentuk itu berapa mengeluarkan sahamnya dan berapa masing-masing usaha yang bergabung itu harus membeli sahamnya. Baik, kita mulai. Seperti yang telah kita jelaskan kemarin tentang penentuan jenis modal saham, di sini ketentuannya apabila perusahaan yang bergabung itu memiliki keuntungan yang relatif sama, maka perusahaan baru itu hanya menerbitkan satu jenis saham saja atau saham biasa ya. Tetapi jika keuntungannya relatif berbeda ya dari perusahaan yang bergabung tersebut, maka perusahaan barunya tersebut hasil penggabungannya bisa menerbitkan lebih dari satu jenis saham, saham biasa dan juga saham prioritas ya, tergantung kesepakatan bersama. Baik, kemudian kita juga kemarin sudah mempelajari bahwa penentuan jumlah modal saham itu pertama melihat kontribusi labanya masing-masing ya, dan juga menentukan tingkat kapitalisasi, dan ketiga menghitung jumlah modal saham secara keseluruhan ya. Dengan beberapa ketentuan, tingkat kapitalisasi tidak melebihi tingkat laba terendah dari perusahaan yang bergabung ya. Dan diterbitkan dua jenis saham, saham biasa dan istimewa atau prioritas. Besarnya masing-masing saham tergantung pada hak prioritas saham istimewa. Yang dalam hal ini ada dua kemungkinan. Pertama, saham istimewa mempunyai hak prioritas di dalam pembagian laba. Yang kedua, saham istimewa mempunyai hak prioritas di dalam pembagian aktiva di saat likuidasi. Baik, langsung aja kita kepada contoh soal di dalam LTM pertemuan ke-12 ya. Di sini saya akan coba membahas LTM tersebut ya. Pertama, di sini ada perusahaan penggabungan usaha di mana perusahaan mengeluarkan satu jenis saham saja ya. Kita lihat. Diketahui PT Moko dan PT Revi dan PT Mita, tiga perusahaan bersepakat bergabung membentuk PT Nikita ya, dengan menyerahkan kekayaan bersih PT Moko 45 juta ya, dan jumlah keuntungannya 6.750.000. PT Mita 49.500.000 kekayaan bersihnya, dan labanya adalah 8.250.000. Dan PT Rifki menyerahkan kekayaan bersih 54.500.000 rupiah dengan jumlah keuntungan yang dikontribusikan 10.150.000 rupiah. Dengan ketentuan saat digabung tingkat laba normalnya adalah 5%. Kemudian kelebihan laba di atas laba normal akan dikapitalisasikan atau dimodalkan kembali ya dengan tingkat kapitalisasi 25% untuk menentukan besarnya goodwill. Ini adalah ketentuan yang disepakati bersama pada saat penggabungan usaha ya. Baik. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah besarnya kontribusi relatif kekayaan bersih dari masing-masing perusahaan
Yang kedua, buatlah jurnalnya untuk kontribusi kain bersih jika goodwill diakui dan PT Nikita mengeluarkan 6.280 saham dengan nominal 35.000 per lembar. Kemudian yang kedua, jika tidak diakui. Kita lihat ya jawabannya. Anda buatkan dulu tabel seperti ini ya. Di sini pertama mencatat kekayaan bersih yang diserahkan. Tadi kita lihat PT Moko 45 juta ya. Kemudian PT Mita 49.500.000 rupiah dan PT Ripi 54.500.000 rupiah. Apabila ditotalkan menjadi 149 juta rupiah. Oke. Kemudian juga tadi ketentuannya adalah laba rata-rata atau laba rata-ratanya ya yang dihasilkan oleh ketiga perusahaan tadi sudah disebutkan. PT Moko 6.750.000 rupiah, PT Mita 8.250.000 rupiah dan PT Tripi 10.150.000 rupiah. Nah, sini tadi ada ketentuan laba normalnya adalah 5%. Maka kita kalikan 5% ini dari masing-masing kekayaan bersih yang diserahkan tadi. Berarti sini yang PT Moko 5% dari 45 juta adalah 2.250.000 rupiah. Kemudian ini 5% dari 49.500.000 rupiah adalah 2.475.000 rupiah. Dan PT Ripi 5% dari 54.500.000 rupiah adalah 2.725.000 rupiah. Silakan sambil dihitung dengan kalkulator ya. Barangkali ada kesalahan, tolong dikoreksi. Baik, lanjut. Kemudian ini kita kurangi. Maka ini disebut kelebihan di atas laba normal ya. Selisihnya antara laba rata-rata dan laba normal ya. Di sini kita kurangi. PT Moko menjadi 4.500.000. Kemudian PT Mita 5.775.000 rupiah dan PT Ripi 7.425.000 rupiah. Kemudian tadi disebutkan juga apabila ada kelebihan laba di atas normal, maka akan dikapitalisasi sebesar 25%. Ya. Nah, ini perhatikan cara hitungnya adalah 4.500.000 ini dibagi dengan 25%, maka menjadi 18 juta. Kemudian yang PT Mika 5.775.000 rupiah dibagi dengan 25% menjadi 23.100.000 rupiah. Dan PT Ripi 7.425.000 rupiah dibagi dengan 25% adalah 29.700.000 rupiah, sehingga ditotalkan menjadi 70.800.000 rupiah. Nah, kemudian dari masing-masing perusahaan ini kita hitung kontribusi relatif kekayaan bersihnya yang termasuk goodwill. PT Moko kalau ditotalkan 45 juta ditambah 18 juta adalah 63 juta rupiah atau di persentase 29% dari totalnya ya. Ini. Kemudian PT Mita 49.500.000 rupiah ditambah 23.100.000 rupiah menjadi 72.600.000 rupiah atau 33% ya. Dan ini PT Ripi sisanya 54.500.000 rupiah ditambah 29.700.000 rupiah menjadi 84.200.000 rupiah. Nah, adalah tinggal itu sendiri berapa persen dari totalnya ya. Belum saya persentase itu. Baik, next. Maka kita lihat di sini apabila jika goodwill diakui, maka di sini ada goodwill 70.800.000 rupiah
kemudian macam-macam aktiva 149 juta, sehingga modal sahamnya menjadi 219 juta 800 rupiah. Kita lihat angkanya dari mana. Sini ya, ini apa namanya, kelebihan laba dari normal itu dianggap goodwill ya, dianggap goodwill, jadikan goodwill. Kemudian ini adalah aktiva sehingga menjadi modal saham 219.800.000 rupiah. Ya, baik. Nah, dari nilai total ini apabila kita bagi dengan harga saham tadi Rp35.000, maka akan menghasilkan lembar saham sebanyak 6.280 lembar ya, sesuai soalnya ya. Nah, inilah total lembar saham yang akan dijual kepada ketiga perusahaan tadi ya, Moko, Mitra, dan Retail. Jika kita bagi masing-masing total mati bersih relatif kekayaan bersihnya dengan harga saham Rp35.000 ya. Lihat, yang Moko 63 juta dibagi 35.000 adalah 1.800 lembar. Kemudian PT Mitra 72.600.000 rupiah adalah dibagi 35.000 rupiah adalah 2.074 lembar, dan PT Rifki 84.200.000 rupiah dibagi 35.000, ini totalnya adalah 2.405 lembar ya, bukan 2.046. Mohon maaf, ini kesalahan, harusnya 2.405 lembar. Silakan diperbaiki. Oke, yang dihitung sehingga kalau ditotalkan menjadi 6.280 lembar saham sesuai soal di atas tadi yang ini. 6.280 lembar, berapa masing-masing mendapatkan sahamnya seperti ini ya. Ini mohon diganti menjadi 2.405 lembar. Nah, kemudian zona yang kedua, apabila goodwill tidak diakui, maka cukup menjualkan macam-macam aktiva dengan modal sahamnya 149 juta rupiah ya. Seperti itu. Baik, paham ya? Itu adalah contoh perusahaan baru yang menerbitkan satu jenis lembar saham. Nah, bagaimana sekarang kalau dia menerbitkan dua jenis saham ya? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dalam LTM juga ada ya. Di sini kita lihat soalnya sama ya, seperti tadi. Hanya setelah sini untuk keperluan penggabungan tersebut, PT Nikita akan mengeluarkan 4.500 lembar saham prioritas 6% ya, nominal 200.000 per lembar, dan 2.000 lembar saham biasa nominal 120.000 lembar, 20.000 per lembar. Ditanya berapakah besarnya rentabilitas untuk perhitungan goodwill dan berapa jumlah modal saham yang dikeluarkan ya untuk tiap perusahaan jika tingkat pertama tingkat kapitalisasinya 5%, yang kedua tingkat kapitalisasinya 8%. Langsung saja kita lihat jawabannya. Seperti biasa kita tuliskan dulu di sini laba yang diproyeksikan di masing-masing perusahaan ya. Masing-masing pada Moko 6.750.000 rupiah, PT Mitra 8.250.000 rupiah, dan PT Rifki 10.150.000 rupiah. Sehingga totalnya 25.150.000 rupiah. Nah, kemudian di sini kita hitung rentabilitas kekayaan bersihnya ya, atau kemampuan menghasilkan laba dari kekayaan bersih tadi ditentukan 5% ya. Maka 5% dikali 45 juta rupiah dari kekayaan bersihnya si PT Moko ya, menjadi 2.250.000 rupiah. Kemudian PT Mitra
5% kali 49.500.000 rupiah adalah 2.475.000. Kemudian ini modal saham yang dikeluarkan 5% sampai sebesar yang bersih. Ini 45 juta rupiah dibagi dengan harga per lembar saham prioritasnya adalah 200.000 rupiah ya. Kita lihat dulu soalnya ini ya. Ini lembar saham prioritas 6% ya, 200.000 rupiah ya, dan saham biasa 120.000 rupiah per lembar. Kita lihat, maka 45 juta ini dibagi 200.000 adalah 225 lembar, yang kata Nita plus 9.500.000 rupiah dibagi dengan 200.000 adalah 248 lembar, yang C menjadi 272 lembar, sehingga total menjadi 745 lembar ya. Ini adalah saham prioritas 6%, bukan 5%, maaf ya. Kemudian saham biasa sebesar goodwill yang dibentuk ya. Ini goodwill yang bentuknya ini ya, dibagi dengan 5%. Maka ini didapatkan PT Moko 90 juta atau 790 lembar ya. Kemudian PT Mita ini dibagi dengan 5% adalah 119.500.000 rupiah atau 993 lembar, dan yang PT Bukti adalah menjadi 148.500.000 rupiah atau 1.237 lembar ya. Sehingga apabila dijumlahkan ini PT Moko menjadi 135 juta, PT Mita 195 juta, dan PT Rupi 23 juta rupiah. Kemudian kalau dijumlah semua, nilai aktifanya adalah 503 juta rupiah. Baik, ini pun berlaku kalau dia 8%, sama seperti tadi ya, hanya mengganti angka persentasenya aja. Silakan dipelajari di slide-nya ya. Saya rasa cukup mudah dan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apabila bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share-nya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di web learning ataupun WhatsApp group yang ada ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di depan ya, di waktu dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.